Minggu ke-21 tahun B. Yesus adalah sabda hidup kekal. Dalam liturgi hari ini, kita membaca dan merenungkan bagian akhir dari Injil Yohanes bab 6, yang juga merupakan bagian akhir ujangan roti hidup. Banyak pengikut Yesus, banyak para pendengarnya tidak bisa terima, tidak bisa mengerti. Tetapi bagaimana akhirnya Petrus menyatakan imannya, meski sebelumnya mereka juga tak mengerti, tak percaya, dan menolak sebagai ajaran yang keras. Sementara Injil hari ini dipersiapkan melalui bacaan pertama yang berbicara tentang kewajiban untuk mengikuti Allah dengan tidak mengikuti atau menyembah Allah-Allah lain. Dan Paulus dalam bacaan kedua berbicara tentang kasih. Kasih antara suami dan istri. Kesetiaan diuji. Mau ikut Tuhan, mau ikut Yesus, atau yang lainnya. Mari kita ambil keputusan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang saya kasih. Senang dan gembira kita bisa berjumpa kembali dalam renungan mingguan misi SPD Indonesia. Bagaimana kabar dan situasi Anda di tempat Anda masing-masing? Tentu kita mengharapkan sehat-sehat, tetap teguh, tetap beriman, percaya Tuhan ada bersama kita. Tuhan Yesus pilihan kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, segera setelah bangsa Israel merebut tanah terjanji, Yosua sebelum wafatnya mengumpulkan semua suku Israel, tua-tua, dan juga yang lainnya di Sikem. Dan Yosua menantang mereka dengan pertanyaan. Sekarang, saudara-saudari, Bapak Ibu, silahkan kalian pilih beribadah, melayani Tuhan, atau beribadah kepada dewa-dewa lain, dewa-dewa bangsa kafir yang kita duduki ini. Ayo pilih. Mereka semua dengan suara bulat menjawab, lebih baik kami mati daripada meninggalkan Allah untuk beribadah kepada dewa-dewa lain, dewa-dewa kafir. Mereka sadar Tuhan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, Allah yang memimpin mereka, Allah yang membelah lautan menjadi dua, sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering, sementara Firaun dan tentara-tentaranya yang mengejar mereka dari belakang ditenggelamkannya dalam lautan. Sungguh Tuhan ajaib, Dia penyelamat kita. Karena itu kami hanya mau menyembah Tuhan. Luar biasa, suatu pernyataan kesetiaan kepada Tuhan yang luar biasa, bukan? Tuhan telah menyelamatkan kami. Mata kami sendiri telah menyaksikannya. Dia sungguh Allah yang besar. Dalam Injil, Bapak Ibu, kita membaca yang berbicara tentang situasi sulit, tak percaya, ragu, yang akhirnya setelah mendengar wejangan Yesus, tantangan Yesus, Petrus atas nama ke-12 rasul mengungkapkan imannya.
Yesus berkata, apakah kalian juga mau pergi meninggalkan aku? Apa jawab Petrus? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkaulah sabda kehidupan kekal. Kami percaya, kami tahu, Engkaulah yang kudus dari Allah. Suatu ungkapan iman yang menakjubkan, kesetiaan pada Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tahu bahwa sebelumnya banyak dari mereka yang mendengarkan wejangan tentang roti hidup tidak bisa terima. Mereka menolak, tidak mengerti, terlalu keras kata mereka. Sementara di tempat yang lain, bukankah Yesus pernah mengatakan dalam Matius, ambillah bebanku, ambillah bebanku ringan. Mengapa beban Yesus ringan? Beban Yesus adalah beban kasih. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, wejangan roti hidup tiada lain adalah ungkapan kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus bagi kita. Kasih yang sungguh-sungguh pasti ada tuntutannya yang harus dipenuhi. Namun, bila dipenuhi, hal itu akan membuka hidup yang indah, hidup yang sumber kegembiraan sukacita kita. Ya, dengan sedih Yesus berkata, apakah itu yang menyakitkan hati kalian? Apakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dirinya. Dia sudah tahu. Karena itu jawaban Petrus luar biasa. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menulis tentang situasi dalam kehidupan berkeluarga, khususnya relasi antara suami dan istri. Melalui hormat kita pada Kristus, hendaklah kalian saling hormat, saling tunduk satu dengan yang lainnya. Yesus yang begitu taat kepada Bapanya demi keselamatan kita, maka hendaklah kalian juga lakukan hal yang sama. Tidak ada kasih yang sungguh-sungguh tanpa suatu pengorbanan. Orang harus berani meninggalkan kelekatan dirinya, ingat dirinya, egoismenya yang terlalu kuat. Dan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Kristus, hendaklah kalian harus saling menghormati satu sama yang lainnya. Perempuan-perempuan terhadap suami-suami seperti kepada Tuhan Yesus. Kepada umat di Korintus, Paulus berkata, Yesus adalah kepala manusia, kepala laki-laki, dan laki-laki adalah kepala perempuan. 1 Kor 11 ayat 3. Suami-suami, janganlah main perintah, melainkan kasihilah, cintailah istrimu. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Memang awalnya mengasihi itu mudah, sederhana. Namun ada saat-saat tertentu, tahap-tahap tertentu, ada risiko. Kasih itu menurun, bahkan drastis, sampai hilang. Tidak mengherankan perceraian banyak terjadi karena sudah tidak ada kasih lagi. Kasih Kristus pada gerejanya sungguh luar biasa, Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Kasih Kristus menguduskan, memurnikan kita.
dan khususnya melalui baptisan suci yang kita terima. Contoh kasih Kristus pada jemaatnya, pada gerejanya, menjadi contoh hidup yang suami harus lakukan terhadap istrinya. Jangan main kuasa, jangan main perintah terhadap istri-istri kalian, melainkan berbagi hidup bersama mereka. Apa artinya berbagi hidup bagi mereka? Kalian yang mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebagai kesimpulan Paulus mengatakan, misteri rahasia ini sungguh besar. Sungguh besar. Kasih suami dan istri adalah gambaran kasih Kristus pada gerejanya, pada jemaatnya. Bukankah pada awal penciptaan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dirinya? Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Sebagai orang Kristiani, Bapak Ibu saudara-saudariku, kita harus mengikuti, kita harus meniru kasih Kristus seperti Kristus pada gerejanya. Kita harus menyambut dalam hati kita kasih Kristus supaya kita bisa dan sanggup mengasihi satu sama lain. Seperti bangsa Israel, seperti Petrus, mari kita juga. Mari kita datang kepada Yesus. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Kepada siapa kami harus pergi? Engkaulah satu-satunya sabda hidup kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang harus menjadi iman kita. Nah, mari kita berdoa semoga iman kita kepada Kristus tidak tergoyahkan. Kita berdoa juga untuk suami istri supaya mereka hidup subur dalam kasih, saling menghormati, tunduk satu sama lain. Dan akhirnya semoga kita mampu saling mengasihi siapapun kita, seperti Kristus mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi, Batu.